Masih suasana lebaran saat keluarga berkumpul dan bermaaf-maafan, Inara Rusli justru membongkar aib Virgun Tambunan suaminya. Lewat Instastory, Inara membeberkan surat pengakuan dosa yang ditandatangani Virgun yang membuktikan bahwa pelantun lagu Bukti itu telah berselingkuh dengan Tenrin Anissa sejak Juli 2021. Inara geram karena Virgun sering mengeluhkan mahalnya biaya sekolah Starla anak sulungnya, tapi santuy memberikan 200 juta rupiah untuk membiayai kuliah Tenri Anissa. Sudah tahu suaminya pendusta dan menduakan cinta, mengapa Inara ragu untuk menggugat cerai Virgun? Saat netizen menuding hijrah dan tobat Virgun hanya pencitraan karena maksiat tetap dilakukan, mengapa Inara membela suami yang terbukti melakukan perzinahan? Apakah Inara masih bucin kepada Virgun? Atau Inara sakit hati bercampur iba lantaran perselingkuhan Virgun dipicu oleh kelainan seksual yang diidap sang suami? Seberapa kuat pesona Tenri Anissa sehingga Virgun ingin berpoligami dan menjadikannya istri kedua? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas konflik rumah tangga Virgun dan Inara Rusli yang dipanaskan oleh kehadiran Tenri Anissa. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Saya akui saya salah, saya khilaf, dan saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Saya memohon maaf yang paling besar adalah untuk anak-anak saya. Anak-anak saya menjadi hidup dan hati saya. Ujian ini tidak, sama sekali tidak berarti membuat semua karya-karya yang saya tulis untuk anak-anak saya menjadi sebuah kebohongan. Istri mana yang tidak tersanjung, dipuji setinggi langit dan disayang oleh suami seperti Virgun Tambunan? Inara, idola Rusli, sempat merasa sebagai istri yang paling beruntung karena cinta Virgun padanya seolah mendarah daging, seperti syair yang bikin baper dalam lagu Surat Cinta untuk Starla. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu, dapatkah lebih indah dari yang kujalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu, tetap cantik rambut panjangmu meskipun nanti tak hitam lagi. Ya, dalam lagu itu Virgun seolah ingin merajut hari-hari cinta sampai rambut mereka memutih, menua bersama. Tapi kenyataan yang dihadapi Inara tak seindah syair lagu yang didendangkan Virgun dengan penghayatan tingkat dewa. Hanya 5 tahun sejak lagu Surat Cinta untuk Starla dirilis, tepatnya tahun 2021, Virgun diam-diam menduakan cinta Inara. Disebut diam-diam karena perselingkuhan Virgun dengan wanita muda bernama Austina Tenri Ajeng Anissa fix baru diketahui Inara pada Agustus 2022. Kita kan menyukai karya seninya dia gitu kan, beranggapan kan pasti dia juga orang yang baik gitu, bisa jadi panutan, apalagi kalau udah menjadi public figure kan mesti menjaga gitu kan, biar fansnya misalkan kayak aku nih nggak kecewa gitu. Pas denger ini ya sangat-sangat kecewa lah, nggak nyangka banget sih bisa dibilang kok selingkuhnya ternyata udah lama ya. Kan kita kan sebagai publik cuma tahu yang nampak aja nih, kita nggak tahu sebabnya apa, faktornya apa sampai teguran kayak gitu. Jadi lebih baik dicari tahu dulu kenapa. Terus dan juga katanya hari ini dia mau bikin klarifikasi kan. Ya ada baiknya kita denger dulu dari dua belah pihak nih. Kalau dari versi sama ini kan kita cuma denger dari versi istrinya nih yang bilang segala macam di media sosial segala macam. Kita lihat dulu Virgun ngomongnya gimana. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgun. Dengan ini saya membuat statement lewat video tentang apa yang terjadi tentang saya dan keluarga yang beredar di masyarakat luas. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keriuhan yang telah terjadi
mengenai hal-hal yang harusnya hanya menjadi urusan internal keluarga saya, ternyata harus dibuka di kalangan luas. Saya membuat video ini bukan untuk membela diri. Saya membuat ini sebagai upaya saya pada waktunya nanti anak-anak saya bisa melihat pertanggungjawaban saya atas segala kesalahan yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah, saya khilaf, dan saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Dan saya memohon maaf terutama kepada nama-nama dan pihak-pihak yang ikut terseret dan menjadi tertuduh dalam isu ini. Virgon waktu aku tanya, dia sampai nangis, bilang sangat cinta sama Ina. Coba dengar aja, mana ada laki-laki di Indonesia nih yang merayu istrinya, menyenangkan istri dengan sebuah syair indah melebihi Virgon, nggak ada. Jadi kalau kita jangan ditanya deh, itu nggak mungkin beliau itu nggak cinta sama Ina, dan Ina pun begitu, nggak mungkin dia nggak cinta sama suaminya. Nah, cuman sekarang ini Virgon kan sedang diuji sama Allah. Untuk isu masalah lagu, masalah yang paling utama adalah mengenai lagu bukti yang memang saya ciptakan untuk istri saya, ibu dari anak-anak saya. Yang bisa saya katakan adalah semua karya yang saya ciptakan adalah karya yang jujur, karya yang saya rasakan, saya ciptakan dengan perasaan yang terjadi pada saat saya menulis lagu tersebut, pada saat lagu itu diciptakan. Jika dengan berjalannya waktu rasa itu berubah, tidak serta-merta membuat lagu tersebut menjadi sebuah kebohongan. Mengapa rasa itu berubah? Alasan yang membuat rasa itu berubah, biar saya yang tahu, dan tidak perlu diungkapkan kepada semua orang, Saya sudah mulai berusaha untuk terus ngebahagiain dia dengan cara yang benar, lewat jalannya Allah, kalau kita bilang. Dan saya selalu berdebat sama dia ya pakai ajarannya dia gitu, yang saya dulu pernah tahu gitu, yang dia bilang dia pernah suatu kali marah sama saya mungkin karena keputusan saya memang nggak bisa mengindahkan keinginan dia karena akidah, karena hukum aturan Islam bilang ini, tapi dia maunya saya nurutin dia gitu. Dibantu keluarga dan seorang netizen yang pernah memergoki Virgon dan Tenri Anissa masuk kamar hotel, Inara melacak jejak perselingkuhan Virgon dengan Tenri Anissa. Siapa sangka, sejak Juli 2021 hingga Agustus 2022, Virgon sudah menghujani Tenri Anissa dengan uang 200 juta rupiah. Dalam instastory-nya, Inara melampirkan secara rinci kucuran dana dari rekening Virgon ke rekening Tenri Anissa yang disebutnya mutasi kemaksiatan. Yang jelas perasaan sayang itu pernah ada dan sungguh ada. Dan saya menyesal karena tidak tegas dan tidak jujur, serta berani untuk menyatakan dan mengungkapkan kenapa rasa itu bisa sampai hilang. Saya menyesal dengan benar. Dan menyelesaikannya dengan benar. Saya malah melarikan diri dan malah mencari kenyamanan di luar. Kejadian ini tidak, sama sekali tidak berarti membuat semua karya-karya yang saya tulis untuk anak-anak saya menjadi sebuah kebohongan, menjadi omong kosong belaka. Bagi mereka dan Anda semua yang pernah menjadi dan sedang menjadi orang tua, pasti tahu apa yang saya rasakan, bagaimana perasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Betapa besar dan harganya anak-anak dalam kehidupan kita orang sebagai orang tua. Mereka adalah alasan saya mempertahankan semuanya sampai detik ini, sampai saat ini saya menulis statement. Dan saya tidak akan mengeluarkan satu kata pun yang tidak baik untuk siapapun, karena saya tidak mau di masa depan anak-anak saya sampai melihat atau membaca bagaimana saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang yang mereka sangat sayangi. Virgon itu kan sembarang orang. Beliau adalah satu orang yang mempengaruhi
jutaan rakyat Indonesia dengan syair-syair indahnya kan. Dan ini kalau seandainya tidak relate dengan kehidupan aslinya Virgon, sebenarnya kehidupan asli tidak seindah bait-bait syair itu akan merusak citra karyanya sendiri. Gitu. Jadi harus dipikirkan lagi matang-matang ini. Jangan hanya gara-gara kenikmatan sesaat, hanya gara-gara euforia, sensasi rayuan orang-orang di luar rumah. Ini berat ujiannya, apalagi orang punya popularitas, punya duit, punya harta. Tentu banyak orang yang berhayal bisa mendapatkan Virgo. Dan benar, Virgon tidak menyangkal telah berbuat maksiat. Ia mengaku telah melakukan hubungan terlarang dengan Tenri Anissa. Dengan kata lain, Virgon menyatakan bahwa hubungannya dengan Tenri Anissa tidak dihalalkan oleh pernikahan siri, tapi murni perzinahan. Dalam surat pengakuan dosa yang ditandatangani Virgon di atas materai, pelantun lagu Bukti itu menyatakan bahwa ia telah berzina dan siap diproses secara hukum Islam sesuai surat An-Nur ayat 2 dan siap dijerat dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan bila terbukti mengulangi perbuatannya. Jika surat pernyataan itu dibuat per tanggal 22 Agustus 2022, berarti hampir 1 tahun lamanya Inara merahasiakan perzinahan Virgon dan Tenri Anissa dari hadapan publik. Lantas, apa yang membuat Inara baru membongkar perzinahan itu pasca Hari Raya Idul Fitri tahun ini? Apakah Virgon dan Tenri Anissa mengulangi perbuatan mereka lagi? Kayaknya mereka lagi bisa rumah, cuman Inara banget ya Virgon itu kembali ke rumah bersama-sama tanpa yang lain gitu. Kan perlu waktu lah, perlu proses, mudah-mudahan Allah lembutkan mereka perlu waktu tetap. Urusan ujian ini ya bukan hanya Virgon, ustadz pun bisa kena. Kalau urusan perempuan wanita itu fitnah yang besar berat buat laki-laki. Mudah-mudahan saya bisa menjadi manusia lebih baik lagi dan semua orang mengerti apa yang saya rasakan dan mengerti dan memaafkan saya atas segala yang saya perbuat. Yang pasti berbarengan dengan postingannya tentang perselingkuhan Virgon, Inara menghapus foto kebersamaan dengan pria yang menikahinya pada Desember 2014 itu. Dalam Instastory terbarunya, Inara juga menyindir sosok Tenri Anissa. Mantan personil girl band Beksa itu memposting tangkapan layar Facebook Tenri Anissa tahun 2015 yang menegaskan bahwa Tenri Anissa main hati dengan guru olahraga di SMA-nya. Beb, gue mau curhat beb, please respon beb. Jadi gini, gue kan punya guru olahraga. Nah dia itu cakep, baik masih muda, tapi udah punya bini dan anak 1 umur 4 bulan. Nah dia itu suka gue beb, tapi gue nya punya pacar. Dia suka bikin gue baper gitu beb. Nah terus gue itu jadi sayang. Gue kudu otoke, please respon beb. Dari tangkapan layar postingan Tenri Anissa itu, Inara seolah menyimpulkan bahwa jiwa pelakor sudah mendarah daging sejak Tenri Anissa masih SMA. Di dunia artis itu kebanyakan, nggak semua, kebanyakan suka nggak peduli orang udah punya keluarga apa belum, pokoknya ya gue mau deketin gitu, pokoknya menghalalkan segala macam cara. Jadi ceritanya itu pagi-pagi saya dapat WA, udah gitu dapat WA, terus wah ini tentang perselingkuhannya Virgon kan, lalu saya cari tahu tuh di Google. Nah, di Google saya cari tahu ternyata banyak media yang meliput kan. Setelah itu saya cari tahu lagi ke teman dekatnya dulu di daerah Cibinong deh kalau nggak salah. Di daerah Cibinong saya tanya sejauh ini sih katanya benar. Sejauh ini sih katanya benar. Kalau saya lihat sih konfliknya ini akan terus berjalan dan akan jadi ungkit-ungkitan terus, tidak akan menjadi seperti sebelum. Kalau lihat perjalanannya konfliknya intriknya akan jadi sepertinya hubungannya awet tapi ya konflik terus, trik lagi seperti itu. Kemungkinan ada tapi panjang tuh, belum sekarang jadi panjang. Masih berjalan masih belum kelihatan. Kalau mau putus tuh ujungnya habis itu kelihatan dari sekarang. Tapi ini belum kelihatan, artinya masih lebih panjang. Kalau konflik pasti akan berjalan terus, masih ada kesel pasti teriakin lagi, pasti ada kesel ada teriakin lagi. Kurang lebih begitu, tapi memang nggak lepas-lepas sih kelihatannya.
Kepada netizen yang super julid, Inara berharap tidak menghujat Virgon membabi buta. Ini yang perlu digarisbawahi oleh semua public figure sih kalau menurut aku. Ini kan ranahnya keluarga, ranah pribadi. Kalau memang masih ingin mempertahankan rumah tangga, sebaiknya diomongkan baik-baik dulu secara kekeluargaan, tidak langsung membuat viral. Apalagi kan harusnya sebagai seorang istri si Mbak Inara ini tahu suaminya ini kan public figure. Berita sekecil apapun pastinya akan naik ke netizen. Itu kan gampang banget sekarang membuat viral. Nah, sekarang udah viral tapi menyuruh kita untuk jangan menghujat Virgon. Nah, ini kan nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Jadi pengalaman sih besok-besok kalau memang mau rumah tangganya masih utuh, kejelekan atau aib suami atau aib istri ya jangan langsung diumbar ke media sosial. Ada baiknya dibicarakan secara kekeluargaan dulu. Itu juga sempat agak gimana ya, dia spill ke sosmed, cuman setelah itu dia bilang tolong jangan hujat suami gue. Itu maksudnya ya kalau emang lo nggak mau dihujat suami lo, kenapa lo nggak selain berdua aja nih internal keluarga gitu kan. Dia sekarang Virgon public figure ya kan, terus ya namanya di spill pasti banyak yang ngehujat lah pasti gitu. Kalau emang nggak mau dihujat ya harusnya ya lu nggak usah kayak gitulah gitu, selain berdua aja dengan cara keluarga. Sebaik-baiknya keluarga, seorang istri menjaga aib dari keluarganya. Seburuk-buruknya suami adalah suami kita, seburuk-buruknya istri adalah istri kita. Dan di dalam rumah tangga ada yang dinamakan sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah nggak mudah. Banyak ujiannya, banyak yang berliku. Tetapi selama ujian itu tidak keluar dari syariat agama, insya Allah kita jaga keluarga kita. Tetapi andai kata ujian itu keluar dari syariat agama, sebisa mungkin aib tersebut kita tutup, jangan sampai menjadi publikasi di tengah masyarakat. Kenapa? Kerugiannya luar biasa. Di dunia saja kita sudah rugi, apalagi nanti di alam akhirat. Makanya bina rumah tangga, kita jaga aib keluarga kita agar terhindar dari musibah dan bala. Lalu benarkah Inara rela melepas Virgon agar suaminya itu berbahagia dengan wanita selingkuhannya? Yang jelas hingga saat ini Inara tidak berniat cerai dengan Virgon. Ia justru ingin mempertahankan pernikahan sampai titik darah penghabisan. Bukan saya nggak bisa langsung pergi gitu aja, tapi saya yakin pernikahan itu bukan tentang saya dan dia aja. Pernikahan adalah bagaimana bisa menjadi manfaat bagi sekeliling, terutama orang tua dan keluarga kami. Saya akan pergi ketika misi saya tuntas dan memberi manfaat untuk maminya dan terutama kakaknya, insya Allah. Demikian tulis Inara di Instagramnya. Nah, kalau kita ngejaga sikap itu dianggapnya kayak so suci lo, kayak gitu ya pokoknya. Ya so iya lo kayak gitu. Ya gimana orang mau bener masa dibilang so suci gitu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang masih percaya dan support sama saya sampai detik ini. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa sulit untuk saya mau bisa berbakti lagi kepada ibu dan kakak saya yang sudah berjuang membesarkan saya sampai saya bisa menjadi manusia seperti sekarang, menjadi pribadi seperti sekarang, menjadi pekerja keras seperti sekarang. Mereka yang menghidupi saya sampai saya bisa menjadi manusia seperti sekarang. Pernyataan Inara di Instagram itu membuat netizen yang maha kepo bertanya-tanya, mengapa Inara seolah mengemban misi khusus untuk mami dan kakak perempuan Virgon. Seperti diketahui, Virgon dibesarkan dalam keluarga broken home. Pria bernama asli Virgon Teguh Putra itu baru membubuhkan nama Tambunan di belakang namanya setelah besar dan bertemu ayah kandungnya. Sementara mami Virgon, Eva Manurung, dan kakak perempuannya Febiana hingga kini tinggal berdua dan hidup sederhana. Akhirnya itu turun temurun. Saya basic dari keluarga yang cerai. Saya kayak punya rasa kecewa tersendiri gitu sama keluarga saya, karena saya harus, mungkin kalau saya punya sosok ayah di rumah mungkin tato saya nggak akan sebanyak ini ya. Pasti ada yang coba kalau bikin tato pustrika sih, adalah sosok ayah kan yang memang ditakutin, ada yang menghalang. Jadi makin ke sini hubungan saya sama ibu saya juga mulai membaik. Walaupun beliau masih
Nasrani dan aktivis gereja. Tapi saya mencoba untuk menunjukkan sama dia, begitu saya convert ke Islam, cara saya bersosialisasi, akhlak saya berubah 180 derajat. Mungkin dulu saya nyikapinnya yang namanya anak muda ya, penuh rasa berontak lah. Begitu saya nggak ada satu poin yang memang nggak berkenan di hati saya atau di hati dia, ya gitu, saya mental atau cenderung kita akhirnya bertengkar. Itulah wujud kedurhakaan saya sama orang tua dulu ya, waktu belum mengenal Islam. Sekarang setiap saya ada ngobrol sehari-hari pun sebisa mungkin saya coba untuk masukin nilai Islam. Insya Allah dapat hidayah lah. Saya juga pengen lah punya satu impian di mana saya mungkin bisa menginjak tanah suci sama mulia. Kepada awak media, Virgon sempat berujar bahwa 4 wanita yang mengisi separuh nafasnya adalah Inara, Starla anak sulungnya, serta mami dan kakak perempuannya. Namun benarkah kini Tenri Anissa telah menjadi separuh nafas Virgon alias menjadi wanita kelima yang paling penting dalam hidupnya? Benarkah Virgon sempat mencurahkan konflik batinnya kepada Ustadz Dery Sulaiman? Janganlah bersedih atas semua cobaan yang menimpa dirimu. Saya wanita-wanita yang cantik itu, yang sekiranya kecantikannya mengganggu laki-laki. Kan laki-laki ini kelemahannya ada pada syahwatnya kan. Lebih baik ditutup kecantikan. Aku sekarang komunikasi, teleponan sama Virgon, telepon sama Ina hari-hari, WhatsAppan. Berusaha ya, cuman ya kita mungkin masih nunggu dingin dulu suasana lah ya. Kalau Ina aku lihat dia sangat berharap ya suaminya kembali lagi seperti dulu, seperti sedia kala. Gue punya 4 orang wanita hebat di hidup gue, ibu gue, kakak gue, istri gue, dan anak gue. Terus ada wanita yang hebat, gue sangat percaya itu. Gue sangat percaya karena gue tumbuh besar, tumbuh dewasa sampai nanti di waktunya lewat 4 orang ini. Nggak tahu mungkin kalau gue punya anak perempuan lagi mungkin yang kelima. Gue semenjak punya anak, gue jadi lebih takut dipanggil duluan ya. Mungkin ya itu sebenarnya emang sunatullahnya begitu ya, manusia pasti mati. Cuman gue ada ketakutan gitu kalau gue belum meninggalkan sesuatu yang lain. Ya, Ina itu sudah melahirkan 3 orang anak. Ya bagaimanapun tidak seperti awal-awal dulu. Karena memang itulah perempuan ya. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimarahin istrinya, beliau pun yang notabene seorang Amirul Mukminin, seorang presiden yang mana namanya saya ditakuti oleh musuh, dan syaitan tidak akan melewati jalan yang dilewati Sayyidina Umar. Tapi ketika Sayyidina Umar mendengar keluhan istrinya komplain, beliau diam saja. Sayyidina Umar tidak membantah. Jadi mudah-mudahan Virgon bisa menyikapi dengan baik, tidak memberikan silent treatment buat istri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua orang dan yang terseret dalam permasalahan ini, kepada teman-teman keluarga saya, kepada manajemen, teman-teman saya di Last Child, kru, dan yang paling utama adalah untuk anak-anak saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada Starla, Faithly, dan Terang. Tak cuma membongkar aib perselingkuhan Virgon, Inara juga membeberkan rahasia rumah tangga yang cukup sensitif terkait kelainan seksual yang diidap suaminya. Benarkah Virgon sudah mencari kesenangan di luar karena Inara berusaha menghentikan fantasi aneh Virgon? Apakah pamor Virgon akan redup pasca perselingkuhannya dengan Tenri Anissa terbongkar?